Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai. Ya, pemirsa, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu untuk memantau penjualan beras pasca ramai daftar beras premium dioplos, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang rekan Indra, terkait beras premium oplosan apakah berdampak pada para pedagang beras di Pasar Induk Cipinang? Oke, baik. Selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang kurang lebih kemarin ini pemerintah dan juga tim pengawas pangan ini dari Baris Krim Polri ini melakukan penindakan bahwa ada berbagai macam merek ini diduga dilakukan pengoplosan oleh 4 brand besar ataupun produsen besar yang memang mensuplai di seluruh wilayah Indonesia, begitu Pram dan juga pemirsa. Memang ini sangat berdampak sekali tentunya Pram, dan memang saat ini keempat produsen tersebut sudah
dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan sudah dipanggil oleh Bareskrim Polri. Yang mana perlu diketahui juga Pram dan juga pemirsa bahwa penyelidikan ini berdasarkan atas temuan tim Satgas Pangan Polri dan Kementan untuk yang menunjukkan banyaknya kasus penurunan mutu Pram. Ini juga tidak sesuai takaran beras, juga perlu kami informasikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa perlu kami informasikan ini banyaknya beredar dugaan oplosan yang dilakukan oleh oknum produsen dari beras ini, yang mana dengan membeli dengan jenis premium namun dicampur begitu dengan oplosan dengan harga yang standar begitu. Dan juga ini tidak hanya dioplos saja, di bawah 4 produsen besar ini juga melakukan tindak kecurangan bahwa ini dari takaran atau volume dari kapasitas kilogram ini yang seharusnya di paket ini 5 kg, tapi faktanya hanya 4,5 kg saja Pram. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, yang mana apakah memang hal ini berdampak oleh para pedagang hingga pengecer, dan kami akan juga mengetahui salah satu pedagang yang sudah puluhan tahun Pram dan juga pemirsa sudah berdagang di area Cipinang, Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu dengan Ibu siapa nih Bu? Ibu Ai. Bu Ai, Bu siapa Bu? Ibu Ai. Oh Ibu Ai. Ibu Ai ini bisa ceritakan Bu dengan ramainya dengan dugaan oplosan yang dilakukan oknum nih Bu ya, daripada brand besar ini gimana sebagai ibu, sebagai pedagang, ini apakah berdampak Ibu? Kalau bagi saya enggak ya Mas, karena kita kan marketnya lain. Kalau saya itu gimana permintaan dari konsumen ke saya kebanyakan 90% saya untuk rumah makan Padang. Jadi untuk saya enggak ada dampaknya. Terus saya juga belikan langsung dari petani langsung. Jadi bukan dari, kan itu yang katanya ada oplosan, terus dari 5 kilo jadi 4,5 kilo. Itu kan marketnya lain kita, ya. Kita lain. Oke Ibu, mungkin menjaga mutu dan kualitas Ibu dari orang Ibu, mungkin ini gimana Bu untuk menjaga konsumen tetap percaya dengan apa yang Ibu perjualkan beras di sini? Oh pasti, apalagi saya khususnya 90% untuk rumah makan Padang ya mesti dijaga benar-benar. Saya kebanyakan pakainya Saigon Bandung gitu. Kualitas nomor 1 Mas harus dijaga. Dan kepercayaan pembeli juga mesti dijaga. Kita 50 kilo. Gimana permintaan 25 kilo. Enggak mau dipermainkan itu timbangan. Oke, mungkin garisnya Ibu sudah berpuluhan tahun Ibu berdagang di area ini Ibu. Mungkin bisa memberi edukasi sedikit Bu terkait masyarakat ini, ciri-ciri mungkin Ibu dalam kacamata Ibu sebagai ibu rumah tangga juga Ibu, bagaimana Ibu cara memilih beras yang sesuai begitu dengan keinginan, dan beras premium itu seperti apa Bu? Kalau ciri-cirinya kan dia kalau yang premium ya Mas lebih kasar. Jadi patahannya itu sedikit. Terus kalau yang putihnya juga putih gitu Mas. Bukan, kan ada sekarang padi baru tuh semua agak biru ya warnanya. Itu memang pengaruh di nasi juga kalau biru itu. Gitu. Itu harus bisa cepat basi mungkin Bu? Kalau padi baru itu bukan basi, agak lembek dia. Gitu. Kalau warna biru itu ngaruh juga, apalagi buat rumah makan ngaruh gitu. Mungkin ada himbauan buat masyarakat Bu? Ya lebih hati-hati aja. Kalau beli juga mesti teliti sekarang. Kalau premium ya premium. Ya kalau yang medium ya medium kita jualnya gitu. Ibu-ibu lebih hati-hati, lebih selektif. Ibu-ibu lebih tahu kok yang bagus yang mana. Masalah harga di pasar induk lebih murah sebetulnya daripada di supermarket. Oke, terima kasih Ibu Ai untuk kesempatan, sehat selalu Ibu. Baik Pram, begitulah hasil wawancara kami bersama salah satu pedagang yang puluhan tahun, 40 tahun lamanya Pram ini berdagang sih, namun mereka tidak terpengaruh ataupun tidak berdampak bagi mereka karena mereka memang tidak disuplai dari 4 produsen swasta tersebut begitu Pram, yang mana mereka langsung ngambil dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Bandung Pram. Dan memang ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat Pram. Setidaknya ini sebanyak 212 merek Pram yang tersebar di wilayah Indonesia, dan salah satunya di Jabodetabek ini sudah tersebar. Dan ini himbauan bagi ibu-ibu khususnya yang untuk memilih beras, dan ini perlu dihimbau juga bagi masyarakat bahwa untuk memilih beras premium ini ketika
dioplos ini hanya terlihat sekali Pram, dan ini ukuran dari bentuk butirnya ini berbeda, ada yang besar ada yang kecil, namun ketika itu bentuk premium itu satu bentuk saja dan juga berwarna sama Pram, dan juga tidak berbau, dan juga ini nantinya ini berpengaruh pada kualitas nasi yang telah dimasak, sehingga kalau terjadi oplosan ini akan berdampak mudah cepat basi begitu Pram. Dan memang ini akibat dari oknum tersebut. 4 brand dari ini sudah diproses oleh pihak kepolisian dan sudah memenuhi panggilan, dan nanti juga akan dilakukan proses pendidikan lebih lanjut, di mana ini juga merugikan bagi masyarakat. Dan kalau kita bisa rincikan Pram dan juga pemirsa, ini sangat merugikan sekali dan berpotensi merugikan konsumen hingga mencapai 99 triliun per tahun Pram, atau hampir 100 triliun rupiah. Dan dihimbau bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memilih, bisa dapat memilih produk beras yang berkualitas untuk warga tercinta. Demikian Pram, kembali ke Anda. Langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Indra Setiabudi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.